hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Sehat. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 6. Sekarang kita sudah masuk semester kedua ya. Tema 6 dengan tema panas dan perpindahannya. Kita masuk subtema 1 dengan subtema dengan tema suhu dan kalor. Muatan pembelajaran kita hari ini adalah IPA dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengetahui jenis benda berdasarkan kemampuan menghantar kalor atau panas. Kemudian tujuan yang kedua adalah mampu mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengetahui contoh perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran kita hari ini, kita akan mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar kita. Yang pertama, kita akan dapat merasakan panas karena terjadinya perpindahan karena adanya kalor atau panas. Yang kedua, panas dapat berpindah melalui benda-benda logam. Kemudian yang ketiga, sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar di samping. Ini pernah kalian lakukan bukan? Hari ini kita akan berbicara tentang kalor. Kalian sudah tahu bukan apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dengan 3 cara. Ya. Yang pertama adalah konduksi. Cara konduksi yang dimaksud di sini adalah perpindahan energi panas tanpa diikuti perpindahan zat perantara. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan energi panas yang diikuti perpindahan zat perantara. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Radiasi yaitu perpindahan energi panas tanpa melalui perantara. Kalian bisa lihat gambar. Di situ sudah menunjukkan bahwa ada energi panas secara radiasi, secara konveksi, dan secara konduksi. Nah, sebagai contohnya itu ada video yang akan kalian perhatikan. Kalian amati video itu secara laboratorium, seperti itu cara pengukurannya. Ya, praktek pembelajaran secara konduksi. Ini videonya, silakan disaksikan. Kita akan melakukan praktek sederhana tentang perpindahan panas secara konduksi. Alat yang digunakan adalah termometer, lilin, kemudian anak kunci pintu, alat penyangga atau penjepit. Kita akan dapat melihat ukuran suhu termometer tersebut ada pada berkisaran 30 derajat Celcius untuk mula-mula. Setelah termometer disentuhkan dengan kunci yang dibakar atau diletakkan di atas lilin, maka kita memperhatikan suhu termometer itu semakin lama semakin tinggi. Terlihat dari adanya kenaikan yang warna merah pada termometer itu. Beberapa menit kemudian dia akan mencapai 40 derajat Celcius. Ini karena terjadinya konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara. Iya, kita lihat ya. 10 menit dibakar, maka suhu termometer itu akan mencapai suhu 40 derajat Celcius. Kemudian pembelajaran praktek secara konveksi, silakan. Kita akan melakukan praktek perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan yang digunakan adalah wantek pewarna pakaian, kemudian lilin atau api spiritus.
kemudian gelas Erlenmeyer, dan batu pemberat. Batu pemberat ini fungsinya adalah untuk menenggelamkan one-take sehingga bisa tenggelam ke dasar gelas. Ya, kita lihat aliran energi panas yang disertai zat perantara. Kita perhatikan yang warna hitam itu. Ini membuktikan bahwa terjadi perpindahan zat yang lama-kelamaan akan panas dan warna pun semakin tercampur secara merata dan pekat. Ini kita lihat, dia akan semakin bercampur. Kita perhatikan terjadinya aliran zat panas yang akan mengubah warna air ini menjadi gelap. Ya, ini sudah kita lihat, sudah terjadi secara konveksi aliran energinya. Kemudian video pembelajaran secara radiasi. Oke. Kita akan melakukan kegiatan praktek terjadinya perpindahan panas secara radiasi. Alat yang digunakan yaitu 2 lilin, kemudian gelas Erlenmeyer, termometer untuk mengukur suhu. Dari sini kita dapat melihat terjadinya perpindahan panas melalui termometer tersebut. Sekarang suhu itu ada di berkisaran 30 derajat Celcius. Lama-kelamaan ini akan naik. Kita perhatikan sebentar apa yang akan terjadi. Dalam waktu kurang lebih 5 menit akan naik sampai ke suhu 40 derajat Celcius. Ya, anak-anak yang terkasih, itu praktek sederhananya tentang pembelajaran perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita masuk ke dalam contoh kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat perpindahan panas secara konduksi, yaitu pada logam yang dipanaskan. Kemudian tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Kemudian ujung sendok yang menjadi panas ketika membuat teh panas atau kopi panas. Kemudian contoh perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyaksikan pada angin, laut, dan darat. Kemudian menanak air atau memanaskan air. Kemudian yang ketiga, mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Nah, perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat contoh, yaitu pada api unggun yang biasanya kita lakukan saat pramuka. Kemudian yang kedua, panas matahari di ruang hampa. Kemudian yang ketiga yaitu radiasi panas dari bola lampu. Dan yang keempat, menjemur pakaian di siang hari. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi kesimpulannya kita bisa mendengarkan lagu berikut. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi panasnya mengalir, panasnya penggorengan. Itu contoh konduksi, pancaran api unggun, contohnya radiasi. Angin, darat, dan laut, itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setrika, itu contoh
radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Mengelas besi itu contoh konduksi. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Iya, setelah mendengarkan lagu, kita dapat menyimpulkan bahwa kalor merupakan perpindahan panas. Ya, perpindahan panas melalui 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.